Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Setiawan. Nomor induk mahasiswa saya 2110317 dan selamat datang dan selamat berjumpa lagi pada pertemuan kali ini. Dan pada pertemuan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan rangkuman seluruh pertemuan di semester 2. Baiklah, untuk menghemat waktu, yuk langsung kita bahas. Baiklah, masuk ke pertemuan yang pertama di semester 2, kita diberikan pertanyaan, jika kita memiliki usaha sendiri, kita harus menentukan bentuk kepemilikan bisnis tersebut, yang dimana itu ada dua pilihan. Yang pertama bentuk kepemilikan bisnis, yang kedua ada bentuk kepemilikan usaha lainnya. Lalu beberapa persoalan itu yang harus dipikirkan oleh beberapa atau para wirausahawan menurut Zimmer dan Sutherberg pada tahun 2008. Diantaranya ada pertimbangan pajak, kemampuan penyelesaian kewajiban, kebutuhan modal awal dan masa depan, pengendalian, kemampuan manajerial, tujuan bisnis, rencana suksesasi manajemen, dan biaya pembentukannya. Dan ada macam-macam bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Ada beberapa keunggulan dari perusahaan perorangan, yaitu mudah dibentuk. Yang kedua ada bentuk kepemilikan yang paling murah untuk dimulai. Lalu selanjutnya ada insentif laba, kewenangan penuh untuk mengambil keputusan, dan tidak ada pembatasan hukum khusus, dan juga mudah dihentikan. Lalu jika memiliki kelebihan, pasti memiliki kekurangannya juga. Perusahaan perseorangan juga memiliki beberapa kelemahan, diantara lain kewajiban pribadi yang tak terbatas, keahlian dan kemampuan yang terbatas, perasaan terisolasi, keterbatasan akses ke modalan, dan kurangnya kesinambungan bisnis. Lalu yang kedua ada persekutuan firma. Persekutuan firma adalah perseorangan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana pesertanya langsung dan sendiri bertanggung jawab sepenuhnya pada pihak ketiga. Keuntungan dari pendirian perusahaan dalam bentuk firma antara lain relatif mudah, tidak terlalu memerlukan akta formal, lebih mudah memperoleh modal, dan lebih mudah berkembang. Jika memiliki kelebihan, pasti memiliki kekurangannya juga. Di antara lain, pemilik firma memiliki tanggung jawab yang tak terbatas. Apabila salah satu pemilik meninggal dunia, maka mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Lalu ada kesulitan dalam pengalihan kepemimpinan. Dan yang terakhir, kesulitan dalam menghimpun dana untuk jumlah besar. Lalu yang ketiga ada perekrutan komanditer atau CP. Perekrutan komanditer adalah perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha yang dibentuk oleh satu orang atau lebih sebagai pihak yang bertanggung jawab, renten, dan satu orang atau lebih sebagai pihak lain yang mempercayakan uangnya. Beberapa keunggulan CV adalah mudah didirikan, keahlian yang saling melengkapi, pembagian laba,
dan pengumpulan modal yang lebih besar. Lalu kemampuan menarik sekutu terbatas, tidak banyak peraturan pemerintah, fleksibilitas, pajak dinilai langsung dari laba dan rugi. Jika memiliki kelebihan, pasti ia juga memiliki kelemahannya. Di antara lainnya ada kewajiban tak terbatas pada setidaknya seorang sekutu, lalu akumulasi modal, kesulitan untuk menyingkirkan kepentingan persekutuan tanpa membubarkan persekutuan, kurangnya kesinambungan, potensi konflik pribadi dan wewenang, lalu sekutu yang terkait dengan hukum keagenan, dan menjaga persekutuan agar tetap berkembang. Lalu yang selanjutnya ada perseroan terbatas, yaitu PT, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi syarat undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Beberapa kelebihan dari PT yaitu adanya tanggung jawab atas utang yang terbatas, adanya kemungkinan untuk memperjualbelikan saham, relatif lebih mudah memperoleh pinjaman, adanya kemungkinan untuk alih teknologi dan ilmu di mana para pemegang saham dapat lebih mudah menyewanya. Di antara kelebihan itu ada pula kekurangannya, yaitu keterbatasan dalam jenis bidang usahanya, adanya perbedaan kepentingan dalam menjalankan PT, adanya kewajiban untuk membuat laporan ke berbagai pihak, biaya yang tidak sedikit, dan adanya sistem pajak yang menyebabkan seseorang memegang saham membayar pajak ganda. Lalu ada pula beberapa bentuk kepemilikan usaha lainnya. Yang pertama, perseroan profesional. Perseroan ini dirancang khusus bagi profesional, pengacara, dokter umum, dokter gigi, akuntan, dan lain-lain, dengan menawarkan keuntungan dalam bentuk kepemilikan perorangan. Perseroan profesional memiliki keterbatasan dibanding perseroan standar. Di antaranya, saham perseroan harus dimiliki dan dipegang individu yang memiliki lisensi dalam profesinya. Lalu kedua, memiliki minimal 1 sertifikat profesional. Selanjutnya, anggaran dasar merujuk pelayanan pribadi, dan perseroan harus mendapatkan lisensi profesional. Lalu yang kedua ada usaha patungan, joint venture. Usaha patungan merupakan bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang berasal dari beberapa negara menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi yang lebih padat. Ciri-cirinya adalah merupakan perusahaan baru yang didirikan bersama beberapa perusahaan, lalu modal berupa saham yang disedia perusahaan, dan kekuasaan dan hak suara tergantung pada banyaknya saham. Lalu ada perusahaan pendiri tetap memiliki kebebasan dan eksistensi sendiri. Selanjutnya ada koperasi, yang merupakan badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang bertujuan mensejahterakan para anggotanya, walaupun pada praktiknya juga melayani kepentingan umum. Fungsi dan peran koperasi yang pertama ada membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota. Yang kedua, berperan mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, ada koperasi sebagai suku hulu perekonomian nasional. Dan selanjutnya, usaha bersama dengan asas kekeluargaan dan demokrasi mewujudkan perekonomian nasional. Lalu selanjutnya ada yayasan, adalah suatu badan usaha
tetapi bukan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang franchising atau waralaba. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dan ruang lingkup waralaba. Waralaba pada umumnya adalah suatu perjanjian atau persetujuan antara leveransir dan pedagang eceran atau pedagang besar, menyatakan bahwa yang tersebut pertama memberikan kepada yang tersebut terakhir suatu hak untuk memperdagangkan produknya dengan syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tipe-tipe dasar waralaba. Yang pertama ada waralaba nama dagang, waralaba distribusi produk, dan waralaba murni. Lalu ada pula beberapa kelebihan membeli waralaba, yaitu dukungan dan pelatihan manajemen, daya tarik merek, standarisasi kualitas barang dan jasa, program periklanan nasional, bantuan keuangan, produk dan format bisnis yang sudah terbukti, dan pemusatan daya beli. Di antara beberapa kelebihan tersebut, ada juga kekurangan memberi waralaba. Di antaranya, iuran waralaba dan royalti terus-menerus, sepenuhnya mengikuti operasi standar, batasan dalam pembelian, lini produk terbatas, syarat kontrak dan pembaruannya, program pelatihan yang tidak memuaskan. Contoh usaha franchise atau waralaba. Yang pertama ada franchise di bidang makanan, lalu di bidang retail mini outlet, telematika dan informasi, dan di bidang pendidikan. Lalu selanjutnya setelah beberapa pembahasan tersebut, ada pula nih strategi pemasaran dan manajemen organisasi bisnis tersebut. Yang pertama ada strategi pemasaran, e-komersi, dan kiat pemasaran usaha baru. Yang pertama, strategi pemasarannya ada perencanaan pemasaran. Jenis perencanaan pemasaran. Yang kedua ada tujuan perencanaan pemasaran. Lalu langkah pokok dalam perencanaan pemasaran dan keunggulan bersaing, dan sistem pemasaran modern. Lalu e-komersi, pemasaran abad 21. Keunggulan dalam 3 manfaat utama menggunakan layanan online, diantara lain kemudahan. Yang kedua ada informasi, yaitu informasi produk. Yang ketiga ada rongrongan yang lebih sedikit. Hambatannya meliputi rasa takut bahwa pelanggan tidak akan menggunakan situs dan masalah keamanan. Ada beberapa top aplikasi e-komersi di Indonesia dan Asia Tenggara berdasarkan pengguna aktif bulanan dan total downloadnya. Selanjutnya ada kiat pemasaran usaha baru. Yang pertama, survei pelanggan. Berdasarkan pendapat Suryana pada tahun 2006, harus melakukan survei untuk mendapatkan informasi mengenai peluang pasar, tempat yang tepat, lalu banyaknya barang yang dibutuhkan, target yang hendak dicapai. Selanjutnya, kegiatan dalam pemasaran usaha baru. Ada beberapa kegiatan dalam lingkup pemasaran baru, yakni pembelian, membeli barang yang akan kita jual kembali. Lalu ada penyimpanan, simpan barang yang sebaik
baiknya. Yang ketiga ada sortir dan penguasa. Selanjutnya penjualan, menyajikan barang yang membuat konsumen tertarik. Di antara itu manajemen organisasi bisnis dan manajemen sumber daya manusia. Pertama kita akan bahas manajemen organisasi bisnis. Struktur organisasi, elemen kunci yang perlu diperhatikan: spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, lalu formalisasi. Selanjutnya, model desain struktur organisasi, model mekanistik, dan model organik. Lalu, desain struktur organisasi sederhana, desain struktur modern, birokrasi, dan struktur matriks. Lalu selanjutnya, manajemen sumber daya manusia adalah fungsi yang berhubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang. Dan manusia di sini merupakan faktor utama dan dominan di dalam manajemen. Peran dan fungsi sumber daya manusia adalah melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja, pengembangan dan evaluasi karyawan, memberikan kompensasi dalam proteksi pada pegawai. Lalu di pembahasan selanjutnya ada manajemen operasional dan strategi pengelolaan keuangan. Di sini kita akan membahas soal manajemen produksi terlebih dahulu. Sistem produksi adalah wahana yang dipakai dalam memasukkan sumber daya untuk menciptakan barang dan jasa yang bermanfaat. Jenis-jenis sistem produksi itu, yang pertama ada proses produksi yang kontinu atau terus-menerus. Jenis ini memiliki kelebihan, yaitu biaya per unitnya rendah, pemborosan dapat diperkecil, biaya tenaga kerja yang rendah, dan biaya pemindahan bahan rendah. Kekurangannya terdapat kesulitan dalam perubahan produk, proses produksi mudah terhenti, terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. Dan proses produksi ada juga yang terputus-putus. Jenis ini memiliki kelebihan juga, yaitu fleksibilitas yang tinggi di proses penghematannya. Dalam proses penghematan uang, proses produksi yang tidak mudah terhenti. Sedangkan kekurangannya yaitu dibutuhkan schedule routing yang banyak karena produk yang berbeda. Pengawasan produksi sangat sukar dilakukan. Persediaan bahan mentah dan bahan dalam proses cukup besar. Biaya tenaga kerja dan pemindahan bahan sangat tinggi. Lalu ada proses produksi yang bersifat proyek, di mana kegiatan produksi dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda-beda. Ada 3 macam subsistem dalam perusahaan, yaitu ada sistem perumusan kebijakan, sistem pengendalian umum, dan sistem pengorganisasian antara. Baiklah, di sini kita akan membahas sedikit soal modal. Modal adalah sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya, ternyata pengertian modal mulai bersifat
non-physical oriented, di mana pengertian modal tersebut lebih ditekankan pada nilai, daya beli, atau kekuasaan memiliki atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal. Jika membahas modal, pasti ada juga dong sumbernya. Ya, yang pertama ada sumber modal, sumber intern. Modal yang berasal dari sumber intern adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Sumber yang dihasilkan sendiri di perusahaan adalah laba ditahan, laba bersih yang disimpan dan diakumulasikan, lalu ada depresiasi, alokasi jumlah suatu aktivitas yang dapat diusutkan sepanjang masa bermanfaat yang diestimasi. Yang kedua ada sumber ekstern. Modal yang berasal dari sumber ekstern adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan, yang terdiri atas supplier, perusahaan yang memberikan dana dalam bentuk penjualan barang secara kredit, lalu ada bank, lembaga keuangan, pasar modal seperti calon permodalan atau investor, lalu ada sell and leaseback, pemilik aktivitas menjual aktivitasnya pada leasing atau bank, lalu ada service lease atau operation lease dalam bentuk aktivitas atau perlengkapan, lalu ada juga financial leasing, pemberian pinjaman dalam bentuk angsur. Selanjutnya ada alokasi dana. Beberapa pembisnis mengungkapkan ada tempat alokasi modal yang perlu mendapatkan perhatian agar usaha dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, penggunaan modal untuk kepentingan organisasi usaha. Yang kedua, alokasi untuk investasi aset tetap usaha. Tiga, ada penerapan modal kerja yang akan digunakan dalam usaha agar segera dapat dioperasikan. Yang keempat, pengusaha juga perlu memasukkan faktor yang tidak terduga dan resiko yang mungkin terjadi di dalam pengalokasian modal. Dan yang terakhir ada pengelola investasi. Yang pertama, produk investasi dikenal sebagai efek atau surat berharga. Yang kedua, bentuk investasi yaitu investasi tanah, pendidikan, dan investasi saham. Ketiga, ada risiko investasi, suatu proses mengidentifikasikan, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Yang keempat, implementasi manajemen risiko, menangani risiko. Dan yang terakhir, monitoring risiko, mengidentifikasi, menganalisasi, dan merancang suatu risiko. Lalu di pertemuan atau materi yang terakhir, kita akan bahas tentang perencanaan bisnis. Yang pertama itu tujuan menyusun rencana bisnis. Menurut Bukhari Alma adalah menyatakan bahwa Anda sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam pembuka usaha. Yang kedua, mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan lain yang sudah ada dan saling menguntungkan. Yang ketiga, rencana bisnis juga mengundang orang tertentu yang potensial atau memiliki keahlian tertentu. Yang keempat, rencana bisnis juga berguna untuk melakukan merger atau akuisisi. Dan yang kelima, rencana bisnis bertujuan menjamin adanya fokus dari berbagai personil perusahaan. Lalu ada fungsi rencana bisnis. Fungsi rencana bisnis adalah memberi panduan operasi perusahaan dengan membuat rencana untuk masa yang akan datang, menarik pembeli, pinjaman, dan investor,
lalu cerminan dari pembuatnya keseriusan perusahaan. Lalu ada studi kelayakan usaha. Hasil studi kelayakan usaha pada prinsipnya bisa digunakan antara lain untuk merintis usaha baru, mengembangkan usaha yang sudah ada, dan memilih jenis usaha yang paling menguntungkan. Selanjutnya, analisis kelayakan usaha. Aspek penilaian analisis kelayakan usaha adalah: yang pertama, analisis aspek pemasaran. Harus melakukan penelitian pemasaran dengan menggunakan sistem informasi pemasaran. Yang kedua, ada analisis aspek produksi atau operasi. Memenuhi unsur lokasi, volume, mesin, bahan baku, tenaga kerja, dan tata letak. Lalu ada analisis aspek manajemen, memenuhi unsur kepemilikan, organisasi, tim manajemen, dan karyawan. Lalu yang terakhir ada analisis aspek keuangan, meliputi kebutuhan dana, sumber dana, proyeksi neraca, laba rugi, dan arus kas. Lalu ada juga aliran kas. Adalah yang terdiri dari aliran yang masuk dalam perusahaan dan aliran yang keluar serta berapa saldo setiap periode. Fungsinya yaitu berfungsi likuiditas, anti-inflasi, dan capital growth. Setelah itu kita menyiapkan anggaran kas. Ada 5 langkah dasar dalam penyusunan anggaran kas, yaitu yang pertama, menentukan saldo kas minimum yang memadai. Yang kedua ada memperkirakan penjualan. Selanjutnya memperkirakan penerimaan kas, memperkirakan pengeluaran kas, dan menentukan saldo kas akhir bulan. Lalu ada kiat-kiat manajemen arus kas. Yang pertama, kolaborasi. Membangun kolaborasi tidak hanya terhenti pada pemahaman di antara para pihak tersebut merupakan bantuan yang tak ternilai harganya bagi organisasi, terutama bagi arus kas. Yang kedua ada fleksibilitas, kemampuan dan mekanisme yang dibangun dalam mengantisipasi perubahan. Yang ketiga ada informasi dan pengetahuan, lalu kepekaan dalam perencanaan organisasi, wajib mendasarkan proses perencanaan dan penganggarannya kepada komunitas atau konstituennya. Dan sekian dari yang saya presentasikan. Dan di sini dapat kita simpulkan secara luas bahwa memulai usaha itu bisa dimulai kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Dan di sini kita bukan hanya berarti dari segi mental dan strategi untuk memulai bisnis. Ini kembali lagi kepada kita sendiri, bagaimana cara kita mengelola perusahaan tersebut atau bisnis tersebut, dan bagaimana juga kita menjalankan sebuah bisnis yang telah kita jalani saat ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman, bapak atau ibu-ibu, dan sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya, dan saya mohon maaf jika masih banyak perkataan atau penjelasan yang kurang jelas, dan saya harap kita dapat bertemu di kesempatan lain waktu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.